Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semuanya. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih opung, bapak tua, bapak muda, mak engkong, kakak, tulang, ya macam-macam lah itu ya. Nah, adik-adik juga kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membawakan renungan pagi ini yang terdapat di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23, yaitu tentang Yusuf. Kunci sukses dalam pekerjaan menurut firman Allah. Jadi kalau Anda ingin sukses, belajarlah kepada Yusuf, karena dalam berbagai hal Yusuf itu tidak akan pernah gagal karena ada rahasianya. Dikatakan oleh firman Allah, jadi bagi remaja-remaja, bayangkan ini Yusuf mengalami percobaan yang begitu luar biasa dari usia 17 tahun sampai nantinya dia menjadi pemimpin istana. Tapi nanti saya akan membawakan malam hari mungkin bagaimana dia menjadi pemimpin di istana Firaun. Itu karena apa saja yang diperbuatnya berhasil, di mana saja dia ditempatkan, dalam posisi apapun dia selalu berhasil. Tapi mungkin kalau nggak besok ya. Tapi yang jelas saya akan bawakan tentang itu. Nah, yang pertama kata firman Allah saya akan bacakan di ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi jelas bahwa dikatakan Tuhan yang pertama menyertai Yusuf. Jadi keberhasilan Yusuf itu bukan karena kuat gagahnya, tapi karena Tuhan menyertai. Jadi kalau orang disertai Tuhan, apapun yang dikerjakannya, Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan bisa mengirimkan, kalau ada pedagang, Tuhan bisa mengirimkan pembeli, Tuhan bisa mengirim pelanggan dan lain sebagainya. Dan juga Tuhan bisa membuat sesuatu terobosan-terobosan, dan itulah yang dilakukan Tuhan terhadap Yusuf, sehingga siapapun mempercayakan dia posisi apapun yang diembannya, maka dia ada orang yang berhasil melakukannya. Jadi puji nama Tuhan. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, karena ini merupakan renungan, saya tidak akan panjang-panjang, memiliki sikap yang manis, 6b. Jadi adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi dia ramah, ya. Tentu kita akan lebih suka melihat orang yang ramah daripada orang yang orang-orang yang mudah marah, ya. Orang-orang yang sedikit-sedikit marah, yang tidak ada sebab marah, ya. Kalau ada sebab masih lagi. Saya ini orangnya kolerik, jadi saya sangat sulit bisa menerima situasi-situasi yang tidak bertanggung jawab. Jadi karena saya ingin orang berjalan di dalam on the track. Jadi sikap kita itu adalah harus sikap yang betul-betul manis. Tidak dibuat-buat, tidak pura-pura, tidak munafik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kata firman Allah, ia dapat dipercaya, dan diandalkan. Jadi apapun yang diberikan oleh Potifar ini kepada dia, kata firman Allah, ia dapat dipercaya. Bahkan mau saya katakan ketika dia digoda oleh istri daripada Potifar, dia lebih baik masuk penjara daripada harus melakukan. Karena apa? Dia bilang, manalah mungkin aku menyakiti tuanku yang sudah memberikan kepercayaan aku, yang begitu luar biasa baiknya terhadap aku. Mungkin aku mau menyakiti dia. Semua dalam rumah ini, apapun menjadi urusannya telah diserahkan kepada saya, terkecuali engkau, karena engkau istrinya. Tapi dasar mata belang, istri suka selingkuh ini ya. Jadi dia akhirnya melarikan diri, nanti kita akan lihat dia akhirnya di penjara. Tapi saya tidak masuk di situ. Tapi yang mau saya katakan, dia orangnya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Jadi orang yang dapat dipercaya itu tidak selingkuh, tidak menipu, tidak setia. Tetapi kalau dia disalah mengerti oleh karena orang-orang yang dekat kepada bosnya mengatakan yang tidak bagi dia siap menerima risiko apapun. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak melakukan itu. Dan saya pernah difitnah
melakukan zina, kawin lagi dan lain sebagainya. Tetapi saya katakan kepada istri saya, tidak perlu Anda marah-marah kepada orang itu. Anggap saja itu promosi dari Tuhan. Karena apa? Buat apa juga kita marah? Biarkan saja, mungkin Tuhan berikan mulut itu bagi dia untuk mencobai saya atau menguji saya. Daripada saya harus marah-marah, ya sudah, biarkan saja. Akan berlalu seperti kalau air sabun Anda kucek, dia akan mengembang. Tambah runyam, ya biarkan saja gitu. Biar mulutnya yang tahu. Kan dia punya mulut sendiri. Jadi tidak perlu membalas fitnah dengan fitnah. Balas dengan segala kebaikan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang kemudian dikatakan tadi, yang terakhir adalah taat kepada Tuhan. Jadi kunci ini tidak kalah pentingnya adalah taat kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu yang kita kerjakan. Kalau bos kita membawa kita kepada ketidakbaikan, jangan lakukan. Dan saya mau katakan Yusuf itu melakukan itu. Walaupun dia dipercaya dalam semua menangani segala perusahaan dari Potifar, tetapi dia tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Karena apa? Dia lebih mengambil taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Lebih baik di penjara daripada harus mengkhianati bosnya. Haleluya. Itu orang-orang yang taat. Makanya saya bilang kepada anak-anak saya, kalau mau pilih jodoh, ya pilih orang yang takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Karena kalau orang-orang yang takut akan Tuhan, itu sudah pasti akan mengasihi keluarganya, akan mengasihi semuanya. Memang sulit memang mencari orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi mau saya katakan, kalau Anda mau bahagia, Anda mau senang, ya pilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga nantinya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan. Tapi ketika kita takut akan Tuhan, kita tahu solusinya. Kita tahu apa yang harus dan apa yang tidak. Jadi taatlah kepada Tuhan agar dibuatnya segala langkah-langkah kita berhasil. Kita ingat bahwa bagaimana Ayub yang dikatakan Tuhan kepada saya, kau lihatkah hambaku Ayub yang begitu saleh, jujur, takut akan Tuhan, lalu kemudian menjauhi yang jahat. Nah, akhirnya setan bilang begini, iya sih, dia lakukan sih itu. Kamu berkati dia, kau berikan yang terbaik bagi dia, kau pagari dia, kau lindungi dia, kau jagai dia. Coba tidak, maka kau akan segera dikutuk. Tapi seluruh apa yang dia miliki kau boleh kuasai. Tapi jangan seluruh tubuhnya, jiwanya, seluruh tubuhnya, seluruh apa yang dimiliki boleh kau kuasai. Karena dua hal. Dia gagal dalam hal harta benda ke dalam tubuhnya. Tetapi setan juga gagal. Karena apa? Karena Ayub itu dekat dengan Tuhan. Demikian juga Yusuf ini. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Jadi, hai anak-anak muda, remaja, Yusuf ini baru usia muda belia, ya, belasan tahun, tetapi dia adalah orang yang berhubungan baik dengan Tuhan sehingga Tuhan menyertai dia. Dia adalah orang yang manis sikapnya, dan kemudian dia adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, lalu kemudian taat pada Tuhan. Dan pada akhirnya dia membuat apapun yang dilakukannya, apapun yang diperbuatnya berhasil. Saya berharap kita, apapun yang kita kerjakan, mari kita memiliki apa yang dimiliki oleh Yusuf ini, sehingga Tuhan membuat segala usaha kita berhasil di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan tolong sehingga firman yang sudah kami dengar bisa Tuhan masuk di sukma kami. Terima kasih, berkati pimpinan pusat sampai daerah, berkati pimpinan gereja-gereja Ars Nasional dimanapun ada Tuhan, gereja-gereja Tuhan, GP juga, sidang jemaat Tuhan juga, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi Anda yang mau membuka hati bagi Kristus. Izinkan saya untuk berdoa bagi Anda. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa-dosa saya. Sucikanlah saya dari segala kejahatan dan dosa saya. Ampuni segala dosa-dosa saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya membuka hati saya, masuklah dalam hatiku,
jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat dalam hidupku. Dan terima kasih, sekarang saya telah menerima hidup yang kekal menjadi warga negara surga dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sakit, saya mau katakan apapun sakit penyakitmu, jantung kah itu, koroner kah itu, ginjal kah itu, gagal ginjal kah itu, atau kencing batu, diabetes, cancer dan lain sebagainya, apapun yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, saya mau katakan Anda yang mengetahui sakit Anda, tapi ketika Anda mendengarkan pemberitaan firman Allah tadi, Anda mau mengalami pertolongan dari Tuhan, karena memang Tuhan katakan untuk berdoa bagi semua orang. Dan itu sebabnya kami berdoa, dan terimalah bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan taruh tanganmu di tempat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit atau tangan-tangan mereka yang ditaruh di tempat yang sakit, engkau tahu apapun sakit penyakit mereka, hamba berdoa kepadamu dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka dari tumor, cancer, pinggang yang sakit, dan darah tinggi, mandul, dan lain sebagainya. Bapa di surga, Engkau Allah yang tahu persis kebutuhan mereka. Terima kasih. Yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kami bersyukur ketika Engkau mendengar buta melihat, yang buta mari Engkau celikkan matamu, yang tidak orang-orang di dekatnya melatih dia, dan juga yang lumpuh boleh menggerakkan imannya supaya dia mencoba untuk berjalan. Dan ketika engkau mau melakukannya, Tuhan akan menolong Anda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mau berdoa kepada orang-orang yang tidak bisa melepaskan diri segala ikatan. Saya mau katakan Tuhan bisa membebaskan Anda sehingga Anda bisa berguna bagi diri Anda, bagi rumah tangga Anda, bagi keluarga Anda, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam nama Yesus, kalau mereka selama ini tidak bisa berguna bagi dirinya sendiri atau bagi keluarganya, bagi siapapun, hamba berdoa bagi mereka supaya mereka Engkau lepaskan dari segala keterikatan narkoba, kecanduan narkoba, dan juga drug seller dan lain sebagainya. Bapa di surga, peminum, penjudi, dalam nama Yesus bebaskan mereka dari pelacuran homo, lesbi, dan lain sebagainya. Bapa di surga, bebaskan mereka dalam nama Yesus, dan kemudian masuklah dalam hati mereka, dan Tuhan Roh Kudus memberikan kuasa-Mu kepada mereka dan kekuatan-Mu, sehingga mereka Tuhan terus bisa berjalan dalam Engkau. Bagi engkau yang mengalami masalah, angkat tanganmu, di kedua belah tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berdoa kepada Anda, dan yakin dan percayalah, Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Tuhan tolong Engkau mengulurkan tanganmu kepada mereka. Mereka telah mengangkat tangan mereka, tanda mereka tidak mampu, Bapa di surga. Itu sebabnya ulurkan tanganmu, menyelesaikan setiap masalah mereka. Masalah ekonomi kah itu, masalah piutang kah itu, masalah permasalahan apapun itu, Bapa di surga, tolong Bapa di surga, semuanya Engkau tolong. Terima kasih Bapa di surga, biar namamu dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, saran saya, masuklah dalam gereja terdekat supaya iman Anda bisa bertumbuh. Dan bagi Anda yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, saya berharap Anda mau beri komentar, dan biar nama Tuhan dimuliakan. Juga Anda yang mengalami keterbebasan dari segala ikatan dosa, tolong beri komentar biar kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga bagi Anda yang mengalami persoalannya dilepaskan, dan ketika Anda setia mengikuti channel ini, saya mau katakan Allah lah yang akan memberkati Anda, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, dan jangan lupa berkomentar, like and share. Dan juga saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya, juga berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Ya, jadi jangan pernah khawatir. Apa saja yang orang lain lakukan bagimu, lakukanlah juga demikian. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Selamat pagi, selama Anda beraktivitas pagi ini sampai malam, salah dalam kasih Tuhan, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara. Jangan lupa, Tuhan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.